Dari Desa Talaga, Kecamatan Ibu, laut, sungai hingga gunung Gamkonora terbingkai dalam satu bentang alam. Bingkai alam ini tidak hanya melengkapi pesonanya. Jauh semakin ke hilir, Gunung Gamkonora melahirkan berkah lain hingga ke muara sungai. Berada di kaki Gunung Gamkonora, tepatnya di Desa Talaga, saya mengikuti aktivitas warga Basoma. Dan uniknya nih, untuk mengusir ikannya, kita pakai alat ini. Dulu, ikuti jejak saya, jejak petualangan. Ayo! Nelayan Desa Talaga biasa mencari ikan di sungai berair payau ini. Cara yang digunakan salah satunya dengan menjaring atau disebut juga basoma. Nah, ini untuk pakai-pakainya juga harus berada di dalam area pukatnya, karena yang diusir adalah ikan-ikan yang ada di area bakau ini. Uniknya, yang kita gunakan, ini perahunya di sini namanya semang-semang. Lihat dong, ini kecil banget, diameternya cuma sekitar berapa senti ya? 30 cm sampai 50 cm. Sungguh ini kecil banget, jadi kita harus menjaga keseimbangan. Cuman karena cadiknya lebar, imbang Om ya. Enak lah untuk di sini, berdiri di sini. Mari kita fokus lagi. Perahu kecil seperti ini bisa bergerak dengan lincah di dalam bentangan jaring. Nah, hati-hati Wih, ternyata pakainya tidak hanya menggunakan bulu saja, tapi Om Asrul nih, beliau harus turun berenang, dipukul-pukul pakai tangan juga. Wah, ini sih terlalu seru untuk dilewatkan. Saya harus ikutan ini. Kami mulai menggiring ikan. Untungnya dasar sungai bukan lumpur, sehingga kami dapat berpijak dan bergerak dengan mudah. Ini mah seru banget. Semua harus pakai sambil bawa semang-semang. Masih di sini nih. Tepat sekali di depan akar bakau. Nah, ini lihat sendiri kan, hutan mangrove-nya tuh tinggi banget. Saya jarang lihat hutan mangrove tinggi ini. Akarnya pun juga besar-besar, pasti karena juga banyak. Kawasan mangrove merupakan ekosistem ideal bagi beberapa jenis ikan. Jujur takut sekarang nggak kelihatan di bawah ada apa aja. Bahaya kalau ada akar mangrove, tapi so far sih aman. Jadi kita mendekat aja ke Om Asrul. Om Asrul, tunggu Om, saya takut. Menyusuri jaring sepanjang 90 meter sambil menggiring ikan, saya merasa kewalahan. Apa itu akar kah? Iya. Sumpah. Nggak usah lebih milih di lautan lepas. Daripada begini karena nggak kelihatan bawahnya. Nggak mau, takut sumpah. Tidak perlu ditinggal berjam-jam bahkan semalaman, jaring sudah dapat diangkat. Setelah dipaka-paka, tidak perlu menunggu lama sebenarnya. Tidak seperti pukat yang biasanya saya lakukan. Jadi setelah dipaka-paka, kita langsung naik, diambil pukatnya. Dan ini tuh panjangnya sekitar 90 meter. Ih, panjang banget sampai di sana. Mari Om, saya bantu ya. Satu persatu kami mulai mendapat hasil tangkapan. Ini yang namanya ikan tatamere. Ini ikan-ikan bakau sama ikan-ikan yang ada di area lamun. Lucu banget tapi ini moncongnya. Unik ini ikan ya, kayak baru kali ini lihat ikan seperti ini. Ini Ini ada yang unik lagi ini. Apa yang namanya Om? ikan leo-leo. Leot-leot. Di sini bahasa lokalnya namanya ikan leot-leot. Lihat deh ini cakep banget. Ada warna ungunya, gemuk bagian bawahnya seperti ini. Kita menemukan banyak ikan unik di sini ya. Sebagai penghuni area bakau, tangkapan yang kami dapatkan bukan jenis ikan yang banyak ditemui di pasaran. Ada ikan mubara, biasa kita Sarah. lihat yang besar, ini yang kecilnya. Wah, ini mah ikan enak ini. Oh, duduk jangan terlalu ke belakang. Itu tuh makanya jangan fokus ke ikan, fokus duduknya juga. Mana duduknya di sebilah kayu seperti ini. Aduh, Om, maaf ya Om. Oke baik, untung tidak jadi jatuh. Ya Om, lanjut, kita cari lagi ikannya. Tangkapan kami hari ini cukup beragam. Meski tidak mendapat ikan berukuran besar, kami tetap membawa hasil yang banyak. Ya,
Ada lagi namanya ikan goruwo. Dari tadi kita mendapatkan ikan-ikan yang beda banget dari biasanya ya, karena di sini adalah pertemuan air laut dan air tawar. Jadi di sini air payau, ekosistemnya juga bagus banget, makanya nggak heran dapatnya juga banyak. Dan mayoritas ikan-ikan kecil yang kita dapatkan, kalau mau yang lebih besar itu lebih ke arah laut lagi. Tidak lama berselang, salah satu perahu datang menghampiri kami. Ikan-ikan kecil seperti ini biasa dibeli oleh para pemancing sebagai umpan. Ternyata ikan-ikan yang didapat tidak hanya dijual ke pembeli langsung, tapi juga bisa dijual ke pemancingnya. Jadi perputaran antara hasil ikan tangkapan dari nelayan satu ke nelayan lainnya masih sangat terasa sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gunung api Gamkonora tidak hanya sumber kehidupan. Di bawah naungan atapnya juga berkembang masyarakat adat yang melahirkan berbagai tradisi. Di antaranya Orom Sasadu, yaitu perayaan menyambut musim panen. Suasana Desa Tibobo hari ini sangat berbeda. Antusiasme masyarakat menyambut perayaan Orom Sasadu terasa di setiap sudut kampung. Setiap warga saling bergotong royong menyukseskan tradisi setahun sekali ini. Pagi hari Dentuman Tifa sudah memanggil, tandanya nih Mama juga sudah siap sekali untuk membantu memasak untuk acara Orom Sasadu. Dan tentunya saya juga mau ikutan juga nih. Mama ajari saya bikinnya bagaimana. Orom Sasadu ini menggambarkan sejarah kehidupan masyarakat Sahu yang melekat dengan pertanian. Karena itu, sajian berbahan padi ladang tidak boleh absen dalam acara ini. Ini udah jadi nasi jalanya, kita masukkan ke sini. Ini sini. Oke, masukkan bulu, masukkan bambu. Tuh, jadi mudah, rapih banget. Memasak nasi menggunakan bambu merupakan salah satu cara masyarakat setempat melestarikan tradisi yang diwariskan turun-temurun ini. Nah, ini yang digunakan untuk membuat nasi jala juga berbeda dari daun pisang biasanya. Ini namanya daun pisang hutan, bisa terlihat bentuknya tuh lebih ramping. Terus juga katanya kalau pakai daun ini tuh masakannya lebih sedap. Nasi jala ini juga kerap kali disebut nasi kembar. Sebutan ini berasal dari dua ruas gulungan beras di dalam bambu yang menyerupai pasangan kembar. Beras-berasnya sudah siap berada di dalam bambu, sekarang langsung kita bakar. Meskipun dibakar, beras yang berada di dalam bambu berisi air ini justru dapat terkukus sempurna. Cukup dipastikan setiap sisi bambu mendapat api secara merata. Nah, jadi selain nasi jala, yang paling penting hidangan yang disiapkan adalah kuah lemas. Bahannya ini namanya sayur lilin atau biasa kita kenal sebagai terbuk. Jadi harus dibakar dulu baru bisa diolah. Sayur lilin ini merupakan kembang dari tanaman yang menyerupai tebu. Ini tampilan dalamnya sayur lilin atau terubuk. Jadi tujuannya dibakar itu tidak sampai benar-benar matang, hanya setengah matang saja supaya teksturnya itu padat, tidak hancur saat dibelah-belah. Saya coba Mama, boleh ya? Yang kecil ini enak. Yang paling kecil enak, yang ini aja Mama. Masih fresh, masih di daunnya. Kita cobain sayur lilin. Teksturnya itu kering, jadi pecah gitu waktu digigit. Beragam kuliner khas Sahu dipersiapkan di tiap sisi dapur umum. Nah, menit juga nih Mama. Aroma semerbak makanan sudah mulai menyeruak saling beradu. Wah, aromanya menggoda sekali. Saya udah nggak sabar nih untuk menyantapnya. Dan semua hidangan sudah siap untuk disajikan nanti di acara puncak.
Pembukaan acara Orom Sasadu dimulai. Selain iringan musik hasahu yang saling bersahut, bendera mulai dipasang di rumah adat. Sementara ibu-ibu memasak di dapur, nah di sini di rumah adat Sasadu sudah mulai dipasang futuro yang menjadi penanda bahwa syukuran dimulai. Dan ini dipasangnya tidak boleh sembarangan, harus orang-orang keturunan dari ketua adat. Sasadu atau rumah adat yang menjadi bintang utama telah siap. Namun, acara puncak baru dimulai ketika hari gelap. Sembari menunggu gelaran Orom Sasadu, saya memutuskan untuk bergabung dengan anak-anak memainkan permainan tradisional. Di kemeriahan dalam menyambut tradisi Orom Sasadu bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakatnya. Ini anak-anaknya ramai sekali sedang memainkan permainan tradisional yang namanya Boy Tampurung. Susah banget, ini perlu fisik yang kuat. Ayo teman-teman, semangat! Sesuai namanya, Boy Tampurung menggunakan tempurung kelapa sebagai alat permainan. Pemenangnya adalah tim yang berhasil menyusun menara dari tempurung ini. Aduh, susah banget bagian pegang tempurungnya. Jadi itu terbagi dari dua tim. Yang satu melempar bola, yang satunya sebagai defensif harus melindungi tempurungnya supaya sampai tersusun tinggi. Kalau jatuh itu nggak akan menang-menang. Berusaha menghindari gerakan bola liar menjadi tantangan terberat saat bermain Boy Tampurung. Itu cara mainnya. Kalau yang pegang tempurung itu harus lempar bolanya kena tempurung. Kalau kena badan pasti kalah. Saya udah ngelain satu orang nih. Tim terus berganti ketika seluruh penyusun tempurung sudah terkena bola. Saya lempar ya. 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 Ini dibutuhkan kerja keras yang sangat-sangat kompak. Karena begitu bolanya jauh, yang pegang tempurung harus menyusun tempurungnya sampai tinggi. Boy Tampurung yang merupakan permainan asli Nusantara banyak ditemukan di beberapa daerah termasuk Halmahera.